Para business leaders dan intellectual business community, selamat jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas satu artikel dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2009 yang berjudul What Only the CEO Can Do. Artikel ini ditulis oleh A.G. Lafley. Beliau adalah CEO dari Procter & Gamble di Amerika yang mulai menduduki posisi CEO tahun 2000. Di tangan A.G. Lafley ini P&G berkembang dengan baik dan ketika ditanya kepada A.G. Lafley apa sih yang Anda kerjakan, beliau sharing tentang apa-apa yang tugas dari seorang CEO, dan ternyata beliau adalah seorang fans berat dari Peter Drucker. Jadi apa yang dia lakukan itu sebenarnya yang dia ambil dari apa yang diajarkan oleh Peter Drucker, dan menarik sekali. Kita sarikan apa yang suggest oleh A.G. Lafley dari pengalamannya dan dari intisari yang dia peroleh dari Peter Drucker. Kemudian kita akan share bersama dengan Pak Jimmy Ghani. Kita beri tepuk tangan Pak Jimmy Ghani. Pak Jimmy Ghani, saya suka bingung manggil Pak Jimmy Ghani ini Pak atau Dek gitu. Soalnya Pak Jimmy Ghani ini very young, tapi jangan main-main, very young, still sekarang menjabat sebagai CEO dari sebuah BUMN. Karena kalau BUMN kelihatannya kan very prestigious itu ya. Dan beliau ini adalah saat ini adalah CEO termuda dari BUMN, seluruh BUMN di Indonesia. Kita beri tepuk tangan ya. Karena itu beliau mendapat rekor muri. Ya. Sebentar lagi masuk Guinness Book of Record. Nah, kenapa saya bawa Pak Jimmy Ghani ke sini? Karena kita lihat ini yang ngomong A.G. Lafley, seorang CEO dari private company, ya. Dan beliau tentunya menceritakan tentang pengalamannya sebagai CEO dari private company. Tapi bisa nggak prinsip-prinsip ini kita terapkan misalnya dalam specific situation sebagai CEO dari BUMN? Yang kita tahu punya dinamika tersendiri, ya. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita pengen tahu apa sih yang dikatakan A.G. Lafley sebagai tugas dari seorang CEO, dan hanya CEO yang bisa melakukan hal ini. Ya, katanya A.G. Lafley ini ada 4 hal yang perlu dilakukan CEO, dan hanya CEO yang paling cakap melakukan ini. Adalah nomor 1, defining the meaningful outside. Jadi kebanyakan, kata A.G. Lafley, kalau perusahaan sudah berkembang, ya, lama-lama itu karena employee-nya juga makin banyak dan makin kuat, mereka cenderung untuk look inward. Jadi lebih melihat bagaimana membuat employee lebih sejahtera dan segala macam, melupakan bahwa stakeholders terbesar dari suatu company itu sebenarnya adalah customers. Jadi selain customers juga ada stakeholders lain selain employee. Ya. Nah, karena itu CEO lah dalam posisinya itu yang paling strategis untuk bisa melihat ke dalam secara lebih, maksudnya ke dalam organisasi secara lebih paling luas, dan juga mereka lah para CEO inilah yang sebagai connecting terhadap dunia luar, terhadap stakeholders lain di dunia luar. Itu intinya nomor 1. Yang nomor 2 adalah defining company's business. Kita tahu kalau di dalam bisnis itu, ya, seringkali orang bingung bisnis kita apa, karena mungkin start with one business, kemudian setiap opportunity yang datang, sayang diambil, lama-lama bingung nih bisnis kita sebenarnya apa, what is our core business, and then juga bingung apa yang bukan our business. Kayaknya semua bisnis bisa aja dikerjain ya. Kalau kita mau ngomong opportunity, ini opportunity can create profit, ya, tapi masalahnya whether you have the internal fit atau tidak, apakah itu memang your business is there or not. Jadi seringkali company sulit membedakan what is our business and what is not our business. Nah, itulah tugasnya CEO untuk mendefine hal tersebut. Nomor 3 adalah, katanya adalah balancing present and future. Kita tahu tekanan terbesar dari CEO itu, terutama dari shareholders, baik public company ataupun bukan, adalah bagaimana to give result, ya, to show the result, to show the profit to the shareholders. Dan kebanyakan shareholders itu, terutama public company, would like to
see the instant result. What is the result for today, for this year, rather than the long term. Long term belum tentu saya masih megang shares ini gitu kan. Nah, jadi seringkali tekanannya adalah how to create the best now, future urusan nanti gitu. Tetapi sebagai seorang CEO itu tugasnya adalah untuk bisa melihat kapan, seberapa besar yang memang kita harus invest for the future, ya, tanpa mengesampingkan bahwa at present time juga harus memberikan return yang appropriate kepada shareholders. Jadi kata A.J. Lafley, biasanya dia bikin dulu yang return appropriate berapa, yang tidak berlebihan, dia janjikan sama shareholders segitu. Kalau ada kelebihannya dia invest for the future. Ya. And then yang terakhir atau nomor 4 adalah shaping values and standards of the company. Values itulah yang nanti meng-guide employee dan semua orang di company tersebut untuk bertindak sehari-hari harusnya seperti apa. And setting standard means juga target yang harus dicapai seperti apa. Inilah tugasnya CEO, karena CEO lah at the best position untuk menentukan hal ini. Ya, ini adalah sharing dari A.J. Lafley. Now, kita minta sharing dari CEO termuda BUMN Indonesia, Pak Jimmy Gani. Oke, Pak Jimmy, before we go on, kita pengen tahu, yang kita tahu itu Sarinah itu adalah department store, ya. Department store Sarinah, kalau nggak salah di Indonesia ini ada 5, ya. Dan yang kita tahu yang di Jakarta ada 1 atau 2, saya nggak tahu dulu. Nah, apakah memang Sarinah BUMN ini hanya retail atau ada bisnis lain, Pak? Oke, saya juga waktu 5 bulan yang lalu bertanya-tanya juga kira-kira apa sih bisnis Sarinah sebelum saya masuk ke Sarinah ya. Dan memang tidak banyak orang yang tahu. Orang tahu Sarinah ini sebagai the oldest department store di Jalan Tamrin karena pada saat itu baru ada 3 building. Jadi BI, ada HI, sama Sarinah. Nah, kalau yang department store saya rasa hampir semua orang tahu gitu ya. Paling tidak pernah melihat nama Sarinah kalau ngelewatin Tamrin. Nah, tetapi sebetulnya kita juga ada beberapa bisnis lain, yaitu 2 bisnis lain. Yang kedua itu adalah kita punya trading house. Nah, trading house ini fokus dalam ekspor dan import. Nah, ekspornya ini very minimal, yang besarnya import. Dan import kita cukup besar, bahkan sekarang dari sekian banyak bisnis kita, itu import terbilang yang terbesar untuk tahun ini. Apa aja barang yang diimpor, Pak? Yang utama itu adalah alcoholic beverages. Oh, right. Okay. Dan importir satu-satunya, Pak, ya? Iya. Jadi kita diberikan satu penugasan lah ya oleh Departemen Perdagangan untuk mengimpor minuman alkohol. Jadi kalau ada siapapun yang mau mengimpor minuman alkohol harus lewat Sarinah. Dan enak bisa dibayangkan, bisa dibayangkan kan itu bisnis yang sebenarnya sangat besar gitu ya. Jadi Sarinah 2 tahun terakhir menjadi pemegang import terdaftar untuk minuman alkohol tersebut. Dan memang saya juga sempat bertanya-tanya gitu karena sebelum saya masuk saya tidak dikasih tahu kalau minuman alkohol itu ada di dalam Sarinah gitu importasinya. Yang jelas memang minuman alkohol ini merupakan satu komoditi yang sebetulnya against dari belief kebanyakan orang Indonesia karena sebagai negara yang mayoritas Muslim tentu menganggap bahwa kenapa alcoholic beverage itu boleh diedarkan gitu. Padahal di Islam itu dilarang gitulah kira-kira ya. Tetapi setelah saya pelajari memang alcoholic beverage ini tidak terlepas dari dunia pariwisata. Artinya dunia pariwisata tidak terlepas dari alcoholic beverages. Kalau kita lihat warga negara asing, kita lihat turis, kita lihat business people, itu kan biasa dining itu dengan alcoholic beverages. Jadi wine and dine, wine and business it mix very well gitu. Nah, kalau kita serta-merta menutup keran dan tidak ada peredaran daripada minuman alkohol, tentunya akan mempengaruhi terhadap
itu. Jadi itu kita itu lakukan bisnis yang import. Ada lagi Pak? Satu lagi adalah properti. Kalau kita lihat ada Sarina di sebelahnya gedung Skyline, sebelahnya itu ada Saripan Pacific. Itu adalah hotel daripada Hotel Sarina gitu ya. Sarina memiliki 50% saham di sana dan memang dibangun oleh Sarina. Kita juga lagi mengembangkan beberapa properti area yang lain. Tetapi ini masih relatif kecil lah. Jadi di Tamrin pun kita punya 14 lantai gedung. 7 lantai kita pakai untuk retail, 7 lantai lagi kita pakai untuk kita sewakan. Jadi property management lah kira-kira gitu. Nah itu 3 dari usaha yang kita streamline daripada bisnis kita lah kurang lebih. Good, very interesting ya. Saya nanya ini specifically karena kita akan juga mendalami ini, terutama task nomor 2, defining the company's business gitu ya. Apakah Sarina ini mau kemana gitu? Pak, dari you punya appointment as a CEO, kan kita ngomongin tentang CEO nih ya. Iya. How's the story Pak? Tahu you bisa di appointed from outside gitu ya? Apa memang karena juga katanya kan kalau menteri itu jabatan politis, kalau di bawah menteri baru jabatan karir gitu ya? Apakah CEO BUMN juga jabatan politis gitu Pak? Saya juga bertanya-tanya dulu, kok bisa sampai di sini gitu kayak gimana? Tapi itu was a long process. Jadi sebelum ini saya punya consulting yang memperbaiki productivity dan semacam turnaround company lah ya untuk perusahaan-perusahaan yang ingin memperbaiki operationsnya. Kemudian saya jalankan itu selama 6 tahun terakhir dan perusahaan itu sebetulnya sudah jalan sendiri lah dengan profesional yang kita miliki. Akhirnya last year saya mulai tarik diri dari day-to-day operation sehingga setengah pensiun gitu. Nah, pada saat saya melakukan hal itu, banyak teman-teman yang bilang kok enak bener gitu di rumah terus nggak ke kantor, terus perusahaan jalan, harusnya ada tantangan gitu ya. Akhirnya beberapa teman ada teman yang kemudian memasukkan nama saya ke Kementerian BUMN untuk di fit and proper untuk salah satu BUMN tadinya saya ikuti fit and proper test itu, tapi saya nggak punya satu paradigm tertentu lah. Saya anggap udahlah saya pokoknya nyenengin teman saya aja karena ini gitu ya, dia udah bersusah payah untuk masukkan nama saya. Saya ikut the story short and then tiba-tiba terpilih, tapi dia pilihnya bukan untuk yang itu, tetapi you're still wondering why. Betul. Jadi ya inilah pokoknya udah it's a vigorous proses gitu ya. Dan saya juga mikir tadinya ini dulu yang saya tahu perlu duit untuk jadi dirut BUMN atau direktur BUMN. Yang kedua yang saya tahu itu kebanyakan dari partai gitu. Karena menjadi dalam tanda kutip sapi perah daripada partai gitu kan, sumber pendanaan. Tapi after going through the process of vigorous process, mereka at least beberapa bulan yang lalu pada saat saya ikut terasa professionalism. Betul-betul kita di tes, baik itu psychological test, kemudian juga di panelnya pun beberapa sampai ketemu dengan Pak Menteri sendiri. Jadi it's a good sign Pak ya? It's a good sign. I see that it's changing dan ini clean gitu ya. Saya tidak mengeluarkan uang sedikit pun kecuali untuk bensin lah. Gitu ya. Pak, kita harus break sebentar untuk kita lanjut ke dalam segmen berikutnya. Para intellectual business community dan business leaders, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.